Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, sejak 1 November 2023 sebanyak 63 puskesmas di Kota Surabaya sudah buka 24 jam. 23 diantaranya juga melayani rawat inap. Layanan ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik yang umum maupun peserta BPJS. Namun, bagaimana kesiapan puskesmas yang ada di Kota Surabaya ini dalam melayani masyarakat selama 24 jam dan bagaimana evaluasinya setelah berjalan selama 1 tahun ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Akmarawita Kadir sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Kome. Kome apa April panggilannya? Kome aja. Dua-duanya bagus. Iya, terima kasih, Dok. Baik, ya, Dok, ini kan sudah sekitar 1 tahun ya, Dok. Betul. Ya. Puskesmas buka 24 jam. Ini gimana sebenarnya, bagaimana kondisi layanan kesehatan di Surabaya saat ini, terutama di puskesmas yang ada di setiap kecamatan, Dok? Oh iya, jadi sebenarnya enggak 1 tahun ya. Sebenarnya sejak COVID itu, dan ternyata saya juga saya pikir dulu waktu COVID itu memang ada instruksi bahwa seluruh puskesmas wajib buka 24 jam, tapi memang dengan keadaan yang terbatas. Nah, itu kita maklumi karena kondisi itu kan kondisi ekstra semua ya. Nah, kemudian setelah itu kami mengira itu balik lagi seperti ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan ya puskesmas kita. Nah, ternyata memang kemarin waktu hearing sama Bu Kadis ternyata himbauan instruksi Pak Wali Kota untuk buka 24 jam itu terus sampai saat ini. Oh, berarti udah mulai tahun 2022 ya. COVID itu 2019 ya, di Jakarta. 19 sampai 22 kan. Nah, sejak November 2022 itu ternyata sudah buka 24 jam kita. Dan saya sangat mengapresiasi itu program itu karena program ini membuat masyarakat khususnya Kota Surabaya ini dekat dengan akses kesehatan, kan? Itu sudah minimal kita sudah menjalankan amanah Undang-Undang 45 bahwa akses kesehatan itu benar-benar hak warga negara. Nah, tapi memang di kami ini biasa kadang-kadang reses di tempat-tempat itu banyak warga yang mengeluhkan bahwa puskesmas susah diakses kalau malam hari dan sebagainya. Tapi Bu Kepala Dinas waktu hearing di beberapa waktu itu mengatakan ya tetap 24 jam. Nah, ya akhirnya kita ngeceknya. Jadi ngecek dan juga memang ada kebijakan baru dari BPJS di mana 144 penyakit itu Mbak Komeng itu harus ditangani di puskesmas. Jadi kalau dia ke rumah sakit, BPJS-nya ditolak. Ditolak, boleh pakai umum saja. Tapi kalau mampu kan nggak ada masalah itu. Iya, betul. Tapi kalau nggak mampu, otomatis kan dia harus dilayani di puskesmas. Nah, ini akhirnya kita ngecek nih puskesmas. Dan ternyata memang ya begitulah. Jadi mungkin ada yang harus kita evaluasi bersama karena didapatkan puskesmasnya gelap gitu ya, lampu mati. Terus ada lagi pagar ditutup, dirapatkan saja gitu. Ada lagi nyala semua, pagar dibuka tapi pada tidur semua, tidak ada yang ini, dan kadang-kadang itu ada peralatan oksigen yang sampai terbuka masih, dan ada lagi yang sudah digembok gitu ya. Ada lagi datang dokternya nggak ada, harus ditelepon dulu. Nah, ini yang kenyataan-kenyataan yang kami dapatkan pada waktu itu, teman-teman yang melihat sampai dini hari kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya perlu ada pembenahan ya, karena ada kebijakan 140 penyakit dan ada instruksi wali kota itu bahwa puskesmas kita harusnya buka 24 jam. Nah, ini kita evaluasi. Kita lihat karena program ini sangat bagus, jadi sangat kita ini sudah UHC itu kan Universal Health Coverage, di mana
warga yang berKTP Surabaya itu bisa berobat gratis di mana saja. Iya, betul. Nah, ini yang harus kita sambut. Jadi dengan adanya program Puskesmas 24 jam ini harus kita apresiasi. Nah, ini kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ayo kita perbaiki bersama gitu. Baik, di luar dari puskesmas yang harus buka 24 jam untuk saat ini, apakah jumlah puskesmas yang sudah ada di Kota Surabaya ini sudah sangat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Surabaya sendiri, Dok? Ya, jadi kalau kita lihat jumlah penduduk kita sekarang 3 juta lebih ya kan di Kota Surabaya dengan 63 puskesmas pasti ya kurang ya. Tapi alhamdulillahnya puskesmas kita ini sudah menyebar di seluruh kecamatan, di 31 kecamatan. Jadi ada beberapa kecamatan yang bisa punya 2 puskesmas, 3 puskesmas termasuk kecamatan-kecamatan yang besar. Nah, ini kalau dilakukan manajemen yang bagus, insya Allah cukup lah ya, cukup. Dan sampai saat ini sebenarnya dilihat dari kinerja seluruh puskesmas ini cukup. Jadi mumpuni lah kalau misalnya melayani 3 juta penyakit. Apalagi sekarang ini kan sistem rujukannya kan berjenjang. Jadi ketika penyakit sakit, nunjukin KTP, BPJS-nya pasti aktif ya. Atau kalau misalnya dia BPJS-nya belum aktif, itu bisa langsung diaktifkan di puskesmas. Asalkan mau kelas 3 ya. Asalkan mau kelas 3. Tapi kalau dia kelas 2, kelas 1 kan harus mandiri. Atau perusahaan-perusahaan. Nah, jadi asalkan mau kelas 3 di puskesmas kalau BPJS tidak aktif, ataupun ada tunggakan di pembayarannya di kelas 1 dan 2, asalkan dia mau kelas 3 itu langsung diaktifkan di puskesmas ketika dia sakit. Tapi ketika dia tidak sakit itu diaktifkannya di kelurahan. Nah, ini manajemennya sudah bagus. Iya, betul-betul. Nah, kemudian nanti puskesmas memeriksa ketika dia masuk dalam 144 penyakit termasuk darah tinggi, diabetes, itu bisa dikelola, diobati di puskesmas masing-masing. Jadi kecuali kalau ada komplikasi, Mbak Kome. Jadi kalau ada komplikasi itu baru puskesmas merujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Nah, berarti bisa dipastikan 144 penyakit yang harus ditangani di puskesmas ini adalah memang penyakit yang seharusnya bisa ditangani di puskesmas begitu. Betul, ya, Dok ya. Kecuali kalau misalkan ada komplikasi, begitu baru akan dirujuk ke rumah sakit. Betul, baik. Nah, ini sebenarnya saya masih banyak pertanyaan, Dok, tentang layanan puskesmas 24 jam, kesiapannya, kemudian kalau misalkan kritis terus masih harus telepon dokter, ini gimana tindakan selanjutnya? Betul. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi tapi setelah yang satu ini. Oke. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Dokter Akma. Nah, ini bagaimana sih, Dok, sebenarnya kalau kita bicara 144 penyakit yang tadi ya, yang memang harusnya ini bisa ditangani di puskesmas aja. Tapi ketika datang ke puskesmas, ada beberapa puskesmas yang dokternya tidak siaga atau bahkan puskesmasnya tutup. Ini sebenarnya kesiapan dari puskesmas yang ada di Kota Surabaya untuk menindaklanjuti perintah dari wali kota buka 24 jam ini sebenarnya seperti apa sih, Dok, sampai sejauh ini? Iya, jadi memang kalau lihat programnya kan bagus 24 jam, tapi kalau lihat kesiapannya memang saya nggak bilang tidak siap, mereka siap. Seperti datang ada pasien terus di on call sebenarnya siap ya. Terus kemarin tuh katanya pagar ditutup dan sebagainya itu ternyata takut ada sering kejadian hilang gitu ya, dan sebagainya. Terus masalah tidur dan sebagainya itu ternyata mereka paginya harus bekerja lagi, shiftnya jadi tidak ada double shift gitu. Nah, jadi ternyata kita urut. Jadi kalau kita lihat mengapa katakan sebenarnya siap, cuma memang kan ada kekurangannya. Jadi ternyata puskesmas kita itu dari salah satu pelayanannya kan ada rawat jalan, ada rawat inap. Nah, yang 23 puskesmas rawat inap dan 40 rawat jalan. Nah, ternyata yang 40 rawat jalan ini dokternya hanya dibatasi 3 sampai 4. 5 sampai 5. Nah, kalau misalnya sakit 1 aja sudah berkurang 4, atau kalau ada puskesmasnya 4, sakit 1 jadi 3. Otomatis kan kita bayangkan tuh kalau 24 jam. Kapan dia istirahatnya kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang 23 puskesmas rawat inap itu dokternya bisa 7, bisa 8. Jadi saya rasa yang rawat inap ini insya Allah tidak ada masalah karena mereka punya SDM yang cukup. Tapi memang ada juga ya kayak
driver ambulan, kayak security itu memang harus evaluasi memang. Jadi ada yang merangkap-rangkap driver ambulan dengan pendaftaran. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya. Nah jadi yang masalah yang rawat jalan ini, yang dokternya hanya 3, 4 atau 5. Nah ketika mereka memaksakan 24 jam, memang jalan gitu ya. Tapi ya gitu. Jadi kadang-kadang ditinggal-tinggal, kadang-kadang ya itu nggak salah warga itu. Kadang-kadang lapor ke kami itu katanya dokternya mencucu aja, dokter perawatnya itu kok cemberut aja gitu. Nggak bisa welcome ya. Nggak bisa welcome. Itu kan kita lihat ternyata ini mungkin penyebabnya. Jadi mereka udah kelelahan. Iya, gitu. Sementara pasien yang datang ini juga dalam kondisi sakit pengennya dilayani dengan baik begitu kan. Mereka malamnya sudah jaga dan sebagainya. Jadi ini harus ada evaluasi penambahan SDM di puskesmas, khususnya puskesmas rawat jalan. Nah kemudian tidak hanya dokter dan perawat, tetapi juga kayak supir ambulan, kemudian security ya, dan petugas-petugasnya yang standby. Nah ini jangan sampai mereka kerja rodi. Ini saya berpikir ya, kalau saya sebagai dokter ya, Pak Kome, jadi ketika saya sendiri kalau sudah kelelahan itu saya bisa salah tulis resep loh. Nggak takut tuh, misalnya berobat, saya tulis resep misalnya, nah obat batuk pilek saya tulis resep obat yang lain kan, otomatis kan berbahaya. Jadi karena dokter ini juga manusia biasa, jadi ya saya mengharapkan dinas kesehatan, dan kemarin juga sudah kita panggil tuh seluruh puskesmas, beserta kepala dinas kesehatannya, mereka akan melakukan evaluasi ya. Nanti akhir bulan Maret atau setelah Lebaran ini akan kita hearingkan lagi, kita lihat bagaimana hasil evaluasi mereka, karena kan merekrut dokter perawat ini kan tidak mudah. Iya. Harus, apalagi kan kita lihat kalau gaji dan sebagainya kan standarnya kan Surabaya ya walaupun bagus, cuma mungkin ada beberapa dokter yang lebih memilih ke luar atau ke swasta. Nah ini juga perlu jadi perhatian dinas kesehatan. Jadi ya mudah-mudahan lah. Jadi apalagi kita punya potensi di Surabaya ini ada 8 fakultas kedokteran kan. Iya. Nah ini mudah-mudahan jadi potensi untuk dinas kesehatan untuk merekrut SDM khususnya dokter, perawat. Kalau perawat banyak. Perawat banyak ya dok. Bidan. Kalau untuk saat ini belum ada dok semacam kerjasama begitu antara pemerintah dengan universitas kedokteran yang ada di Kota Surabaya untuk bisa menambahkan SDM untuk yang ada di puskesmas ini, sudah ada kerjasama? Sudah ada. Jadi dinas kesehatan ini bekerja sama untuk mencari lulusan-lulusan tenaga medis. Tapi ternyata kan kita tidak bisa memaksa. Jadi banyak dokter yang mungkin diiming-imingi sama yang swasta dengan gaji yang lebih besar dan sebagainya. Nah ini yang jadi masukan buat ke dinas kesehatan itu Mbak ya. Jadi mungkin Pemkot itu bisa memberi reward lebih. Jadi kan cita-citanya kayak dokter ini kan cita-citanya di spesialis dan sebagainya. Bisa ada program nanti bagi dokter-dokter puskesmas yang berprestasi atau yang bagaimana lah penilaiannya, nanti dia disekolahkan gratis oleh puskesmas. Kalau rumah sakit kan udah, nah tinggal puskesmas. Jadi dokternya bersemangat terus tuh. Supaya dokter-dokter ini mau begitu ya, dok, ya bekerja di puskesmas. Jadi nanti dokter-dokter yang sudah spesialis nanti bisa dipindahkan ke RSUD. Kita kan nanti mau bangun lagi tuh RSUD. Di segala di rumah sakit timur kan sudah, selatan nanti tahun ini. Nah itu jadi bisa digeser. Itu jadi rangsangan untuk dokter-dokter yang baru lulus, yang sudah internship, itu dia bisa bekerja di Kota Surabaya, di pemerintah kota. Dan ini jadi semangat mereka. Jadi ini masukan yang sangat penting ya untuk dinas kesehatan dan juga pemerintah Kota Surabaya supaya lebih memperhatikan tenaga medis begitu, terutama yang baru saja lulus dari fakultas, supaya gimana caranya supaya mereka ini mau bekerja bersama dengan pemerintah Kota Surabaya. Jadi tidak hanya diberikan gajinya saja, tapi juga ada rewardnya jika memang mereka ini berprestasi dalam menjadi tenaga medis di pemerintah Kota Surabaya, begitu ya. Baik, kalau tadi kita bicara tentang perawat dan juga dokternya, bagaimana dengan obat-obatan dan juga alat medis yang tersedia di puskesmas yang buka 24 jam? Apakah sudah mencukupi, dok? Atau sudah
memenuhi kualifikasi sebagai layanan kesehatan yang buka 24 jam? Jadi kalau obat ini sejauh ini kita cek cukup ya. Jadi obat Puskesmas Kota Surabaya ini kan termasuk puskesmas yang sudah BLUD. Jadi mereka sudah mendapat pendapatan sendiri dan besar loh pendapatan puskesmas yang kemarin kita kunjungi malam-malam hari itu Sidoarjo Wetan itu kalau kita lihat penghasilan per tahunnya itu 6 miliar. Jadi lumayan besar karena kapitasinya besar kan berdasarkan jumlah kapitasi BPJS. Nah di situ, mereka bisa mengelola obat-obatan. Nah, obat-obatan ini punya standarnya memang. Jadi ada BPJS itu punya standar obat-obatan yang perlu disiapkan di puskesmas. Jadi sebenarnya kalau untuk obat-obatan itu semuanya standar ya. Ada beberapa puskesmas itu juga kita sudah kritisi yang obatnya itu kadang-kadang cepat habis dan sebagainya itu berhubungan dengan manajemennya mereka. Jadi dirubah jadi supaya nanti jangan sampai ada warga yang kehabisan obat dan sebagainya. Jadi harus betul-betul ada stok obat ketika ini mau habis langsung begitu ya. lagi. Berarti kalau untuk obat dan juga alat medis cukup, ini sebenarnya tidak bermasalah ya. Yang masih ada masalah adalah di SDM-nya. SDM dan gedung puskesmasnya. Khusus dengan gedung yang rawat jalan ini rata-rata itu pengembangannya untuk rawat inap itu susah. Nah ini jadi karena harus tidak ada lahan atau gimana? Tidak ada lahan. Minimal ya harus naik ke atas. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi itu juga kita carikan solusi. Pemkot kan lahannya banyak tuh. Jadi nanti misalnya nanti itu dapat lahan itu dibangunkan dulu. Nah kemudian nanti yang lama ini bisa berubah jadi puskes pembantu. Puskes itu pembantu. Jadi jejaringnya puskesmas utama. Jadi itu lebih bagus lagi karena kan kita tuh pustu ini bisa dipakai untuk posyandu, bisa untuk kegiatan-kegiatan kesehatan yang lainnya. Jadi sebenarnya potensinya itu besar asalkan memang dinas kesehatan ini betul-betul mau memanage kebutuhan-kebutuhan warga ya. Jadi itu yang harusnya kita evaluasi nanti lah. Iya, banyak ya Dok yang jadi evaluasinya. Baru 2 tahun berjalan tapi sudah banyak evaluasinya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Dokter Solwi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Dr. Akmah. Nih Dok, kalau kita bicara tentang pelayanan kesehatan ya untuk pasien BPJS dengan yang umum di puskesmas ini, apakah pelayanannya sama atau dibedakan begitu Dok? Karena kan biasanya kalau di rumah sakit dibedakan ya. Kelasnya. Iya. Terus bagaimana cara mereka melayaninya juga pasti dibedakan. Nah kalau di puskesmas sendiri ini gimana Dok? Ya enggak lah, jadi kalau membedakan pelayanan semuanya sama, cuma memang fasilitasnya kayaknya ya. Fasilitasnya yang berbeda. Kalau obatnya pasti sama. Obatnya pasti sama? Obatnya pasti sama, jadi BPJS itu obatnya sama. Jadi kalau khususnya di puskesmas, karena puskesmas ini kan memang kapitasi itu jumlah warga yang ada di daerah situ, misalnya kecamatan A, ke puskesmas A, jadi jumlah warga yang ada di kecamatan A itu bisa masuk di situ. Nah, jadi ada satu puskesmas itu bisa menerima sampai 28.000 kapitasi. Ada besar loh. Jadi satu puskesmas itu bisa vaskesnya di 28.000 orang itu. Nah, ini yang jadi pelayanan di puskesmas itu semuanya pada prinsipnya sama ya, Kom ya. Jadi tidak ada yang BPJS kelas 1 datang ke puskesmas harus dibedakan dengan BPJS kelas 3 datang ke puskesmas. Mungkin yang kelas 1 tersenyum dokternya, yang kelas 3 cemberut gitu. Enggak gitu. Ya, jadi semuanya harus sama. Dan memang ada beberapa yang dokter yang puskesmas yang dilaporkan kurang senyum dan sebagainya itu ternyata ya memang yaitu kelelahan. Jadi bukan balik lagi ke yang bahasan di awal tadi ya Dok membedakan dia BPJS karena puskesmas ini semuanya pasiennya pasti BPJS dan hampir 80% ke atas itu dia kelas 3. Karena kan warga Kota Surabaya ini menyambut baik UHC. UHC itu jadi dia bergembira sekali melihat pokoknya aku bawa KTP saja itu ke puskesmas ini dia bisa berobat gratis. Nah itu sangat senang sekali warga Kota Surabaya ini. Nah
Jadi kalaupun ada puskesmas yang pelayanannya kurang baik dan sebagainya itu cenderung di faktor luar ya. Tapi semuanya sama. Dari dia anamnesa dan standar. Jadi dia kan sudah pakai istilahnya itu aplikasi e-care, di mana itu semua anamnesis, pertanyaan-pertanyaan itu standar, baik itu pasien umum maupun pasien BPJS. Memang kalau pasien umum ada bayar dan itu sudah ada retribusinya, ada perdanya. Jadi ya, dan itu tertera dipampang di warga-warga umum bisa lihat semua. Biaya-biaya untuk yang umum ya. Untuk yang umum, tapi kalau untuk pelayanan BPJS ini semuanya sama ya, Dok? Dan saya pastikan sama semuanya. Baik, kalau menurut dokter sendiri dari pelayanan pasien BPJS sampai saat ini, apakah ada yang harus diperbaiki atau mungkin ditambahkan dalam pelayanan BPJS ini, Dok? Untuk pelayanan BPJS ini biasanya itu yang paling sering ada ini rujukan. Jadi contoh ya, ini pasien terpimpong gitu ya, ya. Jadi misalnya dia ke rumah sakit, dia nggak tahu nih ada info penyakitnya ini harus lewat rujukan. Kemudian di rumah sakit dia harus ke puskesmas dulu. Nah, kalau orangnya tegap, kuat, nggak makanya sakitnya sakit-sakit biasa, dia ke puskesmas lagi. Dia diperiksa oleh dokternya, dikasih rujukan. Nah, tapi biasanya kalau masuk ke 144 penyakit lagi, dan itu rujukannya itu di ini juga dicek juga apakah ada harus dirujuk apa enggak kayak gitu. Jadi sistem rujukan ini yang ini. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya dia ada komplikasi dirujuk lagi ke puskesmas. Nah, ini kadang-kadang itu ada pembagian fee di puskesmas dengan di rumah sakit itu seperti apa. Nah, itu juga kadang-kadang masih kurang jelas gitu ya. Sehingga rumah sakit ini juga ini ya, apalagi kalau rumah sakit swasta yang menerima BPJS itu hitung-hitungan banget itu. Hitung-hitungan banget. Jadi makanya dulu itu sering ada kasus yang pasien itu 3 hari harus keluar dulu, belum sembuh, keluar dulu, habis itu nanti dia masuk lagi. Nanti minta rujukan lagi, suruh masuk lagi, padahal dia belum sembuh. Ini karena untuk istilahnya kalau komputer di restart kuotanya gitu ya. Jadi kalau kuotanya sudah mau habis, jadi sebenarnya ternyata memang ada batasan biaya ketika pasien itu belum sembuh. Nah, sebenarnya itu sudah diantisipasi oleh BPJS bahwa sudah ada perjanjian kalau pasien belum sembuh ya pasien tidak boleh dipulangkan. Berarti selama ini kan yang saya dengar juga ya, Dok, ya, untuk layanan BPJS ini kalau misalkan opname maksimal 3 hari, sembuh nggak sembuh harus pulang. Ya, itu yang nggak boleh sebenarnya. Berarti sebenarnya itu nggak boleh? Nggak boleh. Nah, tapi kan khususnya rumah sakit swasta, mana ada rumah sakit yang mau rugi kan? Iya, betul. Ketika dia sudah melihat klaimnya itu sudah berkurang atau minim, kan itu kan kelihatan tuh, misalnya batas klaimnya pasien penyakit ini misalnya 10 juta. Nah, ketika batas klaimnya itu jadi 9 juta kan kurang 1 juta tuh. Nah, ini dia kan takut tuh. Kalau nanti dirawat terus over klaimnya 10. Overnya diklaim nggak antar BPJS? Nanti sisanya itu dibayar nggak? Nah, ini ketakutan rumah sakit itu. Akhirnya udah pulang dulu deh. Nanti masuk lagi. Nah, kalau misalkan sebagai masyarakat nih, Dok, ya, kan ada yang masyarakat yang sedang menyaksikan. Saat ini mungkin ada masyarakat yang sakit begitu ya. Terus sudah 3 hari belum sembuh, belum bisa lah kalau misalkan dia pulang, tapi disuruh pulang oleh rumah sakit. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tersebut gitu? Karena biasanya kalau masyarakat apalagi kalau menengah ke bawah, ngapunten ya, Dok, ya. Ngikut, malah mereka ngikut aja gitu. Nah, itu yang mereka nggak berani untuk berargumen. Itu yang kita push terus Dinas Kesehatan untuk rumah sakit ini, apapun alasannya itu jangan seperti itu. Dan alhamdulillah di Surabaya tidak ada kasus seperti itu. Jadi kita Dinas Kesehatan, menurut kacamata saya ini mampulah dia mengakomodir rumah sakit. Tapi memang ada beberapa kasus, 1-2 kasus yang kelebihan klaim itu dibayarkan warga disuruh bayarkan. Nah, padahal harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, karena itu harus dimasukkan ke tagihan di BPJS. Nah, nanti BPJS yang menilai. Nah, di sini yang jadi titik lemahnya. Dan kalau tadi pertanyaannya Kome
pasiennya harus bagaimana, jangan mau pulang atau bisa langsung laporkan aja ke Dinkes. Oke. Jadi laporkan ke Dinkes. Nah, ini insight sangat menarik ya untuk pemirsa yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan bahwa peraturan dari BPJS itu sebenarnya tidak ada peraturan maksimal untuk rawat inap itu hanya 3 hari saja. Sembuh nggak sembuh harus pulang gitu, nggak ada ya dok ya peraturan seperti itu. Jadi kalau misalkan saat ini ada teman, saudara atau siapapun yang sakit di rumah sakit dan sudah dirawat selama 3 hari ternyata belum sembuh dan diharuskan pulang oleh pihak rumah sakit, kita sebagai masyarakat harus berani berargumen gitu ya dok ya ke rumah sakit bahwa memang pasien ini belum sembuh dan tidak ada peraturan BPJS bahwa 3 hari harus pulang gitu. Dan kalau memang ini terjadi, monggo masyarakat bisa langsung melaporkan saja ke Dinas Kesehatan. Dinas gitu. Kesehatan, banyak laporan ke DPRD juga bisa. Jadi DPRD ini terbuka kok, nggak harus kontak dewannya, jadi langsung ke Pamdal atau langsung ke komisi. Kalau kita komisi D ya, itu kita welcome ya. Memang Sabtu Minggu tutup, tapi kalau di Dinas Kesehatan di puskesmas setempat juga boleh. Jadi langsung lapor aja gitu ya dok ya bahwa pasien ini belum sembuh tapi sudah disuruh pulang oleh rumah sakit begitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kasus itu di Surabaya nggak ada. Cuma memang ada 1-2 kasus yang memang klaimnya itu dimintakan. Nah ini juga kalau misalkan seperti ini masyarakat boleh lapor nggak sih dok? Harus lapor itu. Jadi boleh, karena itu harusnya itu kalau betul-betul namanya BPJS, dia apalagi dia warga yang tidak mampu, itu dia tidak boleh membayar. Jadi karena dia memang tidak mampu, tentu saja dikuatkan dengan kelurahan ya. Surat keterangan tidak mampu. Berarti sebagai masyarakat harus berani melaporkan apabila ada kecurangan begitu ya dari rumah sakit. Jadi kalau misalnya keluarganya sakit atau apa, mungkin bisa ke RT RW-nya saja lah. Karena RT RW itu kan langsung ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, camat pasti kontak dengan dinas-dinas. Jadi lebih seperti itu. Bisa dibantu gitu ya, dan pastinya akan dibantu oleh Dinas Kesehatan. Baik, dokter terima kasih atas waktunya. Terima kasih dokter, dan juga untuk pemirsa masyarakat yang ada di Surabaya, kita sebagai masyarakat warga Surabaya ya pastinya harus berani apabila melihat kecurangan langsung saja lapor ke Dinas Kesehatan di DPRD maupun di RT RW pun juga nanti pasti akan dibantu begitu ya dok ya. Semoga pelayanan di Kota Surabaya ini semakin membaik dari tahun ke tahun. Terima kasih, saya Komeng Aprilia, pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh